Oke, lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, waalaikumsalam. Bu, ini belum ada yang Masih masuk. Tunggu dua. sebentar ya, Bu. Oh, dua berarti Iya, kita ya. Bu. Masih dua ya. Iya, Bu, bentar. Ya. Sebentar ya, Bu. Ya. Ya. Masih baru pulang dari sekolah.
Bapak Ibu, selamat datang. Hayati. Nah, Hayatul. Bu Ati di grup katanya nggak bisa masuk, ini kok bukan grup 89. Mungkin masih di main room ya. Mas Jafar, nggak ada breakout room-nya loh tadi di main room tadi. Halo Mas Jafar. Iya, Bu. Ya, ini di grup ada yang menanyakan nggak ada breakout room-nya. Ya, udah ada, Bu. Udah ada, Bu. Di halaman depan di main room. Gimana, Bu? Saya tadi masuk karena mendapatkan undangan dari Mas Jafar, bukan melalui breakout room masuknya. Ini iya, Bu. Itu baru dibikin, Bu, breakout-nya sama host-nya, Bu. Ya. Ini kayaknya Bu Atia. Ini breakout room-nya Bu Atia. masih nyari Bu Atia, ya.
Ini sudah saya rename. Saya sudah di kelas 89. Iya, Bu. Kita nunggu yang lain, Bu. Ya. Bapak Ibu, mungkin bisa dibuka itu loudspeaker-nya, kita ngobrol dulu. Halo Bapak Ibu, Bu Hayati, Bu Nina, siapa ini? Bu Mulyani, Pak Muhraini, silahkan dibuka, di mute, unmute ya, loudspeaker-nya. Rahmawati, Hasanah, bagaimana kabarnya Bu? Halo Bu Rahmawati, Bu Hasanah, bagaimana kabarnya? Bu Ita Hayati, nggak dengar ya? Tapi Mas Ja'far tadi juga keras tuh suaranya. Halo, Bapak Ibu, halo. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih sembunyi tadi ya. Bu Rahmawati, bagaimana kabarnya? Bu Rahmawati masih di sekolah ya itu ya? Ikut KKG nih, Bu. Oh, ikut KKG. Banyak yang ikut KKG sekarang ini. Oh iya, Bu. Kami masih di sekolah, Bu. Khusus nunggu untuk Zoom. Oh, kalau Bu Ita bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ini masih di sekolah atau udah di rumah? Di rumah, Bu. Oh, alhamdulillah. Udah pulang. Sudah makan? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Kalau Bu Nina Agustina. Bu Nina, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, masih di sekolah ya ini kayaknya? Iya, Bu, masih di sekolah. Wow, itu kok banyak tempelan itu di kantor ataukah di kelas? Di kantor, Bu, di kantor. Oh, Masya Allah. Masih di sekolah terus nanti pulang jam? Setelah ini, Bu, Zoom-nya kita selesai. Oh, gitu. Jadi kalau harus pulang dulu justru waktunya nggak nutut gitu ya? Iya, Bu, karena kan absennya pun juga 2:30. Gitu ya, luar biasa, semangat. Bu Hasanah, halo Bu Hasanah. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, kayaknya ada di rumah ya. Iya, baru aja pulang. Anak lagi ujian ya, yang MI ya. Iya, mau hari Senin, Bu. Hari Senin Kemarin ini. Senin kemarin. Jadi sepulang dari Banda Aceh langsung menunggu anak-anak ujian. Enggak, minggu ini baru persiapan, Bu. Oh, Tanggal 6 persiapan. nanti baru ujian. Iya. Yang Senin depan ya. Iya. Lanjut Pak Muhib. Ya, Pak Bu. Muhibuddin, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah di rumah ya Bapak ya? Ya, sudah di rumah. Alhamdulillah. Tadi pulang Yang sekolah penting jam kita ikut. berapa Bapak? Gimana, Bu? Pulang sekolahnya jam berapa? Pulang sekolah jam 12. Bapak Muhraini. Ibu. Bu hari ini. Oh, Ibu ya, Masya Allah. Saya pikir Bapak. Mohon maaf Ibu. Bu Muhraini, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat?
Iya Bu, Masih sama ini. kayak Bu Rahma, masih di sekolah. Alhamdulillah. Masih di sekolah ya ini ya? Iya Bu, Oh, satu sekolah dengan Bu Rahmawati tadi. iya betul Bu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Terus ini Bu Atia. Bu Atia, bagaimana kabarnya Bu? Ya Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah di rumah ya? Enggak Bu, kami ini lagi ikut KKG. Oh, di KKG. Iya, KKG itu sekecamatan atau kabupaten? sekabupaten. Itu semua guru atau kalau KKG-nya MI itu berdasarkan mapel ataukah kelas, guru kelas? Ini kami KKG-nya numerasi. Gitu. Jadi dibagi-bagi Bu, ada yang numerasi, ada yang literasi, ada yang sains. Ya. Jadi sudah dibagi seperti itu ya. Luar Iya Bu. biasa. Semangat Bu. Iya Bu, Ya, semangat. saya ingin ya menyapa lagi Ibu siapa ini? Pak Afrizal. Afrizal, bagaimana kabarnya? Halo Pak Afrizal. Pak Afrizal belum mendengar kayaknya. Kalau siapa ini? Bu Ihdarna. Bu Ihdarna. Ya Bu Ihdarna. Kayaknya nggak ada nama Ihdarna. Ada ya. Bu Hasanah tadi. Oh sudah maaf ada. Bu, tadi mic-nya nggak dibuka. Afrizal. Iya, makanya nggak dengar. Jadi Bapak tadi sebetulnya sudah jawab ya, tapi kita nggak Iya, Bu. dengar. Bagaimana kabarnya? Baik. Pulang mengajar jam berapa Bapak? Tadi pulang jam 12.30. Pulang jam 12.30. Tapi belum ujian ya anak-anak ya? Belum Bu, hari Senin. Semuanya Senin ya, serentak. Oh Bu ini Bu Ihdarina ada. Bu Ihdarina bagaimana kabarnya? Kayaknya loudspeaker-nya sudah belum dibuka lah ini ya. Bu Ihdarina bagaimana kabarnya? Hadir Bu, hadir. Oh, alhamdulillah. Saya kok nggak menemukan nama Bu Ihdarina ya di daftar nama. Ataukah menggantikan orang lain? Bu? Enggak, Bu, memang dari pertama. Ya, memang asli dari pertama ya. Asli dari Ya. Ini alhamdulillah sudah 17, sementara 17 kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita baca basmalah dulu untuk membuka kegiatan kita sore ini. Yuk, bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru dari Aceh kelas 89 yang luar biasa. Saya masih ingat ruangannya di ruang Jutnya Din. Betul ya Bu ya? Di ruang Jutnya Din. Semangatnya saya masih ingat. Bapak Ibu begitu bersemangat. Bapak Ibu ketika berada di ruang kelas itu aktif sekali. Itu masih saya rekam loh Bu dalam ingatan saya. Kalau Bapak Ibu mungkin pada sore hari ini kita sedang melakukan klinik online. Ini sebetulnya Bapak Ibu silahkan mengajukan, mungkin ada kesulitan atau konsultasi atau apa gitu. Tetapi ini nanti akan kita cek dulu, kita juga melakukan refleksi dulu untuk kegiatan yang sudah kita lakukan secara tatap muka beberapa hari yang lalu. Untuk literasi membaca, Bapak Ibu masih ingat ya, ini semuanya kok di mute ya.
boleh dibuka ya speakernya biar saya nanti nggak ngomong sendiri. Oke, Bapak Ibu masih ingat kita masih pemanasan dulu ya. Ada berapa kalau kita mau membuat kecuali Bapak Ibu barangkali boleh di mute, boleh ditutup loudspeakernya untuk Bapak Ibu yang mungkin masih berada di kelas dan atau banyak anak-anak yang menimbulkan kegaduhan. Kalau di sekitarnya sepi, dibuka saja loudspeakernya ya. Nah, Bapak Ibu, untuk literasi membaca ya, pada intinya yang betul-betul kita wanti-wanti adalah wanti-wanti itu saya ingatkan betul Bapak Ibu mulai dari kelas 1 MI atau mungkin kalau misalnya dari peserta feedback ini semuanya dari Bapak Ibu guru kelas 4, 5, 6 boleh di share, boleh diberitahu ke Bapak Ibu guru MI sejak kelas 1 itu mulai dikenalkan dengan literasi. Bapak Ibu masih ingat ya yang namanya literasi itu membaca sebuah literasi itu tidak harus berupa teks ya, tidak harus berupa teks. Boleh Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke suatu kota begitu penting banyak simbol-simbol yang itu perlu dipahami ya kan Bu ya, misalkan tanda ini tanda apa namanya lalu lintas. Bapak Ibu kan selalu membaca atau mencari rambu-rambu lalu lintas itu kan Bapak Ibu. Nah, itu adalah termasuk literasi ya, literasi. Jadi mulai sejak anak-anak di kelas 1 itu mulai dibiasakan log R itu dimunculkan Bapak Ibu. Masih ingat log R itu apa saja Bapak Ibu? L-nya apa? Literasi. Literasi. O-nya apa? Orientasi. Terus Kolaborasi. Terus Refleksi. Betul. Jadi log R itu bukan kok hanya bisa digunakan untuk anak-anak kelas atas atau kelas 5, 6. Tidak. Ya sejak dini, sejak kelas 1. Ataupun justru sejak Bapak Ibu di rumah mungkin punya anak-anak kecil. Bapak Ibu kan semuanya mempunyai putra-putri ya? Sudah mempunyai putra-putri ya? Iya, Bu. Iya. Nah, anak-anaknya, putra-putrinya harus sering-sering ditanya. Nah, misalkan ini siapa? Pak Mukhibudin kan lagi di luar ini ya? Iya, Pak. Di taman ya. Nah, boleh itu sambil membawa putranya diajak berjalan-jalan. Ketika ketemu apa namanya tanaman misalnya, itu langsung aja. Nah, ini tanaman apa? Ya kan? Apa ya? Nah, terus kita bantu. Terus mungkin kita tanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini baru datang? Alhamdulillah. Selamat datang Ibu. Dengan Bu siapa ya yang baru masuk tadi? Ya, jadi boleh sejak kecil, sejak dini Bapak Ibu itu adalah merangsang otaknya anak-anak untuk kerja, ya. Artinya apa? Laksana kendaraan, mesin kendaraan itu kalau setiap hari dipakai justru kendaraan itu akan lancar, mesinnya lancar. Tetapi kalau tidak pernah dipakai, dieman-eman bahasa Jawanya ya, itu nanti justru akan tidak bisa kerja maksimal. Jadi sejak kecil itu terus anak-anak dibiasakan bertanya, lalu dibiasakan diberi kesempatan untuk menjelaskan.
Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita refleksi kembali. Boleh ya saya share screen sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Coba Bu. loudspeakernya bagi yang mungkin di rumah sepi atau di sekolah pun kalau tidak lagi ramai anak-anak boleh dibuka loudspeakernya untuk menjawab pertanyaan saya. Kita saling sharing ya. Bu Mulyani dibuka, boleh dibuka. Bu Nita, Pak Afrizal, kenapa ini ditutup? Dibuka ya loudspeakernya. Pak Afrizal, boleh kok sambil makan. Bapak Ibu boleh, karena mungkin barusan pulang sekolah, belum makan siang, boleh. Sambil makan siang sangat boleh ya. Nyantai aja Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke, ya. Ini Bu Nina, tolong dibuka loudspeakernya. Bu, agak rame nih Bu, karena Oh, kawan-kawan sekolah masih banyak gurunya di sekolah. Oh, sebetulnya nggak apa-apa, kecuali nanti pas rame boleh ditutup lagi. Coba lihat Bapak Ibu, ada gambar yang saya share. Terlihatkah? Bu. Oke, coba saya ingin kembali mengulang dari gambar ini. Kalau di kenyataan ya, mungkin Bapak Ibu punya anak, boleh sekali-kali diajak ke sawah. Ya, terus dari sawah ini loh kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita berikan ke anak-anak kita. Boleh juga anak-anak waktu di sekolah sewaktu-waktu itu pas olahraga, mungkin ada yang Bapak Ibu guru olahraga, boleh anak-anak diajak ke sawah, tetapi tidak sekedar ke sawah. Kita ajari, kita biasakan mengolah pikir. Juga Bapak Ibu silahkan dari gambar ini membuat pertanyaan, silahkan. Mana gambarnya? Gambarnya sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Bu. Ya, Bu Darni silahkan. Pertanyaannya kira-kira apa? Bu Nina sudah, Bu Nina. Mana, Bu? Ya dari gambar ini, gambar orang lagi. Halo Bu. Halo, siapa Halo. ini? Halo. Belum connect Bu, ada permasalahan dengan IT saya. Siapa ini? Ayo. Jadi ada permasalahan, tapi ada saya sini sama Pak Jal. Oh, bersama Pak Afrizal ya? Ya Bu. Loh, ini tadi siapa? Pak Saifullah ya? Apa saya? Pak Iswadi. Oh, Pak Iswadi, Masya Allah, ketua kelas ya. Ya, Pak Iswadi, sudah makan nih kayaknya. Coba koneksi, ada permasalahan sedikit. Bentar ya. Oh ya, tadi kesulitan koneksi. Bangun Bu ya. Ya. Bapak, sudah makan kan, Pak Iswadi? Sudah tadi. Ya, dari suaranya yang lantang tuh kelihatan sekali baru makan. Udah makan siang. Ya, Pak Iswadi, ini ada gambar. Kalau Pak Iswadi mengajar anak-anak, misalkan ya di kelas, kira-kira pertanyaan apa dulu dari gambar ini? Kita tunjukkan gambar, Bu. Ini gambar apa, anak-anak? Nah, oke. Ayo dilanjut yang lain. Ini gambar apa, anak-anak? Anak jawab, ini gambar apa, Bapak Ibu? Orang sedang menanam padi. Orang sedang menanam padi. Ayo dilanjut lagi, Bu Darni. Bikin pertanyaan lagi. Berapa orang? Nah, justru bagus ini berapa orang. Ini otomatis nyangkut ke pembelajaran apa, Bapak Ibu? Literasi apa, Bapak Ibu? Numerasi. Ya, ada berapa orang itu yang menanam? Oke.
Bagus. Lanjut lagi pertanyaan apa Bapak Ibu? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari gambar tersebut? Oke, boleh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Sebelumnya kira-kira apa? Boleh kita ke Bapak Ibu sebagai guru yang memang kita nantinya harus berliterasi itu terus dikejar anak-anak itu. Ayo kita fokus ke numerasi. Kira-kira selain berapa orang yang ada di gambar itu, ayo lebih dalam lagi. Pertanyaan apa Bapak Ibu? Berapa luas tanah yang mereka tanami padi? Nah, umumnya begitu ya. Berapa luas petakan sawah yang umumnya ada di daerah kita, misalkan, ya. Terus kalau misalnya anak-anak menjawab satu petak sawah itu berapa Bapak Ibu di Aceh umumnya? Berapa? Ada 800, Bu. Ada 1.200. Oh, ada 800. Oke, ada yang 800, ada yang 1.200 meter persegi. Kita bikin rata-rata yang gampang 1.000 saja ya Bapak Ibu. Oke. Kan anak-anak akan menjawab. Nah, anak-anak, ini adalah sawahnya kita bikin 1.000 meter persegi. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, ayo lebih mendalam lagi pertanyaan apa yang terkait dengan numerasi. Bagaimana cara menanamnya? Apa? Maju atau mundur? Belum, yang ke numerasi. Ini kan Berapa Bapak Ibu jarak? kelas. Berapa Nah, jarak nanam padi dari satu ke Berapa sisi persegi dari luas sawah tersebut? luas sawah tadi sudah ya 1.000 meter persegi. Berapa ya. panjang sisi, Bu? Panjang sisi dari Oke, baik. panjang sisi sawah tersebut, Bu. Ya, tadi kan sudah kita bikin 1.000. Berarti mungkin kalau misalnya panjangnya 50, berarti kalau lebarnya 50, berarti sisi yang satunya berapa? Nah, itu kan sudah mengarah ke numerasi. Saya tidak sebetulnya ini Bapak Ibu, kita tidak ke numerasinya tidak, tetapi karena Bapak Ibu rata-rata adalah guru kelas. Ya kan Bapak Ibu ya? Guru kelas itu artinya berarti sudah memegang semua mata pelajaran. Jadi literasinya semuanya harus kita cover, harus kita mampu. Ya, meskipun sekedar gambar, literasi membacanya masuk, literasi numerasinya masuk itu tadi. Nah, tadi Pak siapa tadi Muhibbuddin tadi sudah menjawab literasi apa numerasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bapak Ibu boleh nanya ini anak-anak, karena tadi luas tanah ini adalah 1.000 meter. Kalau misal jarak tanam antara apa ini padi yang satu ke yang lainnya itu umumnya berapa senti Bapak Ibu? Saya malah nggak tahu. 20 cm. 20 Ada cm 30. ya? 20. Baik. Ada 20. Iya, 20 cm misalkan. Kalau misalnya jarak satu tanam ke tanam lain itu 20 cm. Berarti kira-kira nanti akan ada berapa tanaman, gerombolan tanaman. Itu kan akan ketahuan. Nah, kita nggak sampai ke sana ya, karena ini membaca. Baik, sekarang kita kembali ke literasi membaca, Bapak Ibu. Dari gambar ini, apalagi yang bisa kita tanya ke anak-anak? Baiklah, misalkan kita bikin anak-anak kolaborasi. Ini kan tahap literasi, masih tahap literasi di Pampang. Ada stimulusnya berupa gambar. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan juga anak-anak ini kita nanti akan belajar literasi membaca, ya. Kita bahasa Indonesia misalkan ya. Ini ada gambar. Nah, nanti tujuannya adalah kita sampaikan Bapak Ibu di tahap orientasi
harus disampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan mengapa kok kita menampakkan gambar ini. Disampaikan. Anak-anak nanti satu, supaya anak-anak mengetahui bagaimana orang menanam padi, cara menanam padi. Satu. Yang kedua, anak-anak bisa membuat kalimat. Ya. Jadi mungkin di tahap apa Bapak Ibu? Anak-anak itu mulai bisa membuat kalimat. Masih membuat satu kalimat atau dua kalimat. Belum membuat paragraf, belum membuat tulisan karangan. Tahap cakap. Di tahap cakap anak-anak sudah bisa Bapak Ibu sekedar membuat satu atau dua kalimat. Bapak Ibu juga boleh loh Bapak Ibu, dari satu saja ini ya, anak-anak diminta membuat kalimat bebas, kalimat terserah. Nah, terus nanti di waktu kelompok itu anak-anak tadi misalnya per anak sudah diminta membuat dua kalimat misalnya. Berdasarkan apa? Tetap dari gambar ini. Lalu ketika sudah di kelompok, kita minta anak-anak coba. Karena tadi masing-masing anak-anak sudah membuat kalimat. Coba sekarang, misalkan satu kelompok ada 3 atau 4 anak. Dari teman-temanku tadi satu kelompok, coba susun menjadi urutan kalimat, menjadi informasi yang bagus dari kalimat yang sudah dibuat. Nah, nanti akan ada apa Bapak Ibu? Anak-anak pasti tertawa. Mungkin ada yang tidak nyambung dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Justru di situ itu nanti anak-anak akan menjadi hiburan. Itu namanya kalau di bahasa Inggris crazy story, ya crazy. Jadi urutan kalimat yang nggak nyambung itu cerita gila. Nah, ini boleh. Karena apa? Karena memang tujuannya pembelajaran itu anak-anak harus senang. Ya. Bapak Ibu bisa ya menangkap kegiatannya ini tadi, nyampe di kolaborasi. Bapak Ibu saya ingatkan pada tahap kolaborasi ini adalah jantungnya literasi. Jantungnya pembelajaran. Mengapa? Karena di tahap kolaborasi ini anak-anak terus kita genjot, anak-anak kita pacu, anak-anak kita arahkan terus-menerus untuk bisa memahami, ya, untuk bisa mungkin meneliti. Tadi kan menelitinya apa? Tanaman padi harus diukur berapa senti. Nanti berarti kira-kira ada berapa tanaman yang masuk di petakan sawah ini. Itu adalah pembelajaran yang luar biasa bagi anak-anak. Walaupun hanya dari sebuah gambar. Bapak Ibu ya. Terus kemudian tahap berikutnya tahap apa Bapak Ibu? Setelah kolaborasi tahap apa Bapak Ibu? Refleksi. Nah, refleksi. Oke, coba di tahap refleksi. Itu apa saja Bapak Ibu yang bisa dipelajari? Apa saja yang Bapak Ibu bisa sampaikan di tahap refleksi? Karina? Kesimpulan. Kesimpulan. Bagus ya. Kesimpulan. Nah, coba Bu Dahrina sampaikan kesimpulannya tadi tentang gambar tadi apa kira-kira? Berarti kesimpulan dari gambar tadi banyak, ada beberapa orang petani yang sedang menanam padi di sawah. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, selain kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru di tahap refleksi, apalagi?
Memberikan penguatan. Memberikan penguatan. Ya, kasih contoh Bu Ita. Penguatannya apa Bu Ita? Penguatannya berdasarkan gambar. Ketika kita menanam padi, kita harus ada sikap kekompakan di antara teman-teman yang sedang menanam padi. Bagus. Nah, itu luar biasa. Ibu bisa menanya ke anak-anak, nak, kalau misal tidak kompak, kira-kira apa yang terjadi? Bagus, iya Bu, ya, bagus. Oke, berikutnya, selain kesimpulan, kemudian penguatan, apalagi direfleksi. Kesulitan yang dihadapi. Oke, bagus. Kesulitan yang dihadapi. Kita perlu nanya, ya. Pak Iswati, boleh kegiatannya tadi kesulitan. Kira-kira pertanyaannya Pak Iswati ke anak-anak apa? Tentang padi tadi, Bu ya? Ya, masih terkait dengan gambar tadi. Kenapa padi itu bisa mati? Apa padi? Kesulitan kok, kesulitan. Kalau itu kan pertanyaan Bapak. Kita menanyakan kesulitan yang dialami oleh anak-anak maksudnya. Oh gitu. Gimana Bu ya? Kalau kesulitannya? Iya, makanya Bapak menanya kesulitan waktu untuk mengetahui kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik. Pertanyaan Bapak ke anak-anak itu loh apa? Boleh dibantu yang lain? Setelah mempelajari setelah mempelajari pelajaran tadi, materi yaitu tentang menanam padi di sawah, kira-kira berdasarkan gambar, ada nggak yang belum dipahami oleh anak-anak? Gitu. Nah, bagus ya. Bagus, kita sudah dapat 3. Yang keempat, Bapak Ibu, di tahap refleksi, Bapak Ibu usahakan juga selalu bertanya begini, Bapak Ibu. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran tadi, manfaat apa untuk kamu? Ya, manfaat. Yang kedua, tanya pula, anak-anak senang nggak mempelajari ini? Gitu ya. Jadi ditanya kesan perasaannya, senang tidaknya. Yang kedua, ditanya pula, anak-anak mendapatkan apa? Anak-anak mendapatkan hikmah apa dari mempelajari materi tersebut. Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita lanjut. Itu pengantar saja. Nah, sekarang akan saya sampaikan terkait dengan tugas kita, Bapak Ibu. Mohon maaf harus saya sampaikan karena apa? Karena memang nanti Bapak Ibu tugasnya, semua tugas harus terkumpul, sudah diumumkan ya oleh Pak Anis, semuanya tanggal 5 harus beres semua. Sudah ya? Yang melalui link ya, Bu? Iya. Ya, yang melalui link. Itu semuanya harus terselesaikan. Kalau tidak, masih ada satu saja tugas yang belum Bapak Ibu selesaikan, itu tidak sertifikatnya tidak keluar, Bapak Ibu. Paling yang masih keluar hanya sertifikat dari LMS. Itu saja. Sertifikat yang asli itu belum. Kalau sertifikat LMS itu yang mengeluarkan sekolahmu, ya. Jadi langsung itu nilai hanya masih nilai kognitif saja. Jadi untuk penilaian afektif dan psikomotor itu yang memberikan adalah instruktur. Ini kalau psikomotor itu nilai dari mana? Dari praktek. Kita kan sudah praktek di kelas waktu itu. Yang Bapak Ibu tampil, hasil diskusi dipaparkan, terus saya video itu loh Bapak Ibu,
itu adalah nilai praktek. Terus kalau nilai afektif, sikap, itu terkait dengan kedisiplinan Bapak Ibu. Untuk tidaknya, ya, oh ya, ingat itu saya jadi ingin, ini Bapak Ibu yang sebelum bimtek langsung atau tatap muka, itu kan hari Senin tanggal 22, Senin, Selasa, Rabu. Itu kan kita masih Zoom ya Bapak Ibu, daring ya. Iya. Nah itu kebetulan daftar hadirnya ada beberapa yang masih kosong. Saya khawatir ada ada yang belum tercatat. Bapak Ibu yang hari Senin, Selasa, Rabu paling tidak ikut 2 hari, karena mungkin yang hari Rabu yang rumah ada yang Bapak Ibu rumah jauh persiapan pemberangkatan, sibuk persiapan pemberangkatan ya. Yang dari 3 hari Senin, Selasa, Rabu sebelum nyampe di Nanggro di hotel Nanggro Grand Nanggro itu yang Bapak Ibu ikut ya berapa kali. Ini saya cek dulu mulai dari Pak Afrizal. Ini yang Pak Afrizal yang datang tadi Pak Afrizal N atau yang SPD ya? Yang SPD ya. Pak Afrizal itu sebelum tatap muka, sebelum luring. Itu daring ikut berapa kali Pak? 2 kali, bagus. Pak Busairi, Pak Ahmad Busairi ada nggak ya di sini? Tidak. Nggak ada ya? Pak Afrizal yang satunya, kira-kira Bapak Ibu tahu waktu itu ikut apa enggak ya? Ikut Bu semua Ibu. Oh ikut semua ya, oke. Bu Asmala. Bapak Asmala. Bapak Asmala, Bu. Bapak ya, Masya Allah. Bapak Asmala. Pak Asmala katanya kayaknya hari ini nggak ada jaringan tuh. Tadi ya? di chat di WA. Tapi Bapak Ibu tahu waktu itu ikut ya 3 hari itu ikut terus ya. Iya. Kalau Bu Astia gimana? Ini kayaknya ada. Bu Astia. Bu Atia. Atiyah. Bu Atiyah Bu ya? Ya, ikut ya. Saya ikut semua. Semua alhamdulillah. Bu Darni. Halo Bu Darni. Semua ya? Belum tahu. Bu Hasanah. Bu Hasanah nggak ada ya? Belum masuk ya hari ini? Nggak ada Bu Hasanah? Ada. Mana? Tadi Bu Hasanah udah masuk kok Bu. Ada tadi Bu. Waktu itu ikut ya. Bu Hayatul. Bu Hayatul. Nah ini Pak Afrizal N. Halo Pak Afrizal. Bagaimana kabarnya Pak Afrizal? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Pak Afrizal waktu itu ikut ya semuanya? Ya. 3 hari Bu, saya ikut 2 hari cuma Bu 1 sama 2. Ya, alhamdulillah ya sudah cukup. Karina full ya. Iswati. Berarti ada nggak ini ya? Iswati. Nggak ada. Bu Ita tadi ada. Pak Iwan. Ini kayaknya kok saya nggak. Pak Iwan Ara itu ada nggak? Di Borama ada Mas? Ada yang namanya Pak Iwan Ara. Ada. Nah ini Pak Iswati muncul ini. Pak Iwan nggak ada ya Pak Iwan Ara?
Suara masuk, Bu, tapi udah putus lagi koneknya. Oh, sulit koneknya. Kalau masuk Oke. dari menara. Oh, iya. Ada Kalau orang menara, barangkali bilangnya. ya, Pak Muhammad Ali tadi ada tadi. Pak Muhra ini tadi ada. Pak Bu Muharni, Bukan ini, Bu. ya. Bu Muhra ini ada, ya. Ada, Bu. Ya. Kalau Muharni ini ibu ya? Enggak ada di Enggak ada. Pak Muhyiddin ada. Ini Mahwati. Unik Mahwati. Siapa, Bu? Ikut apa enggak waktu itu Unik Mahwati? Enggak ada. Enggak ada nama ini. Di level 89 enggak ada. Mungkin diganti, Bu. Oh ya. Murad Kira ini Rajani Bapak ya? Kayaknya enggak ada nama ini kayaknya. Mungkin diganti. Bu Rahmawati aja. Kalau Bu Rosna nih? Enggak ada. Ada ya? Sahrial. Ada. Enggak ada juga. Saifullah. Pak Saifullah. Ada. Oh, ada ya? Ada. Kalau Bu Suraya kayaknya ada. Ya. Ada. Ada. Pak Syaukani? Ada. Ada. Bu Irawati? Ini ada di kelas kita. Saya kok kelihatannya agak menempuh ya Bu Irawati. Ada nggak ya? Ibu Rahmawati ada, Bu. Kenapa? Coba kita lihat ya. Ya, datanya. Ya. Masalahnya di apa saya mendapatkannya itu yang di daftar yang pertama itu ada yang cocok ada yang tidak. Ya, apa-apa sudah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Saya nggak dipanggil, Bu. Saya nggak dipanggil. Bu Ita Hayati. Oh ini sudah kok, sudah saya centangkan. Nah, ya, Bu, terima kasih. Saya juga belum kayaknya, Bu. Rahmawati sudah. Ini sudah saya centang. Tadi sudah centang dari awal, makanya nggak saya pakai. Mulyani, Bu. Pak Ibu, siapa? Mulyani, Bu. Mulyani. Mulyani. Ada dua tuh, Bu. Oh, ya, Mulyani. Ada dua. Mulyani ada, Bu. Mulyani ada dua. Satu dari Ah, Biren, Rizal satu ada dari dua, Umi Bu. Pesam. Mulyani ada dua juga. Rizal ada dua, sudah jelas. Yang Bu Mulyani, ini Ini benar-benar ya baru bangun tidur. Ini yang Biren, Bu. yang hadir ini Bu Mulyani yang mana? Dari Biren. Dari Biren. Kayaknya dua-duanya hadir. Dua-dua hadir, Bu. dua-duanya hadir ya. Oke. Nah, baru pulang dari benar-benar ya tadi. Ya. Ada dua Mulyani. Pak Abihalnya juga dua, kembar juga. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan ngecek ya, saya akan ngecek tugas kelompok Bapak Ibu untuk penyusunan sekretariat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan juga oleh Bapak siapa Pak Aris atau mungkin Bu Aza atau mungkin Bu Masni bahwa untuk khusus tugas individu, tugas akhir itu membuat apa Bapak Ibu? Skenario pembelajaran. Skenario. Bukan yang sekretariat pembelajaran, yang paling akhir tugas sendiri-sendiri, tugas mandiri, tugas individunya. Tugas yang mana, Bu? Video. Ya, Video. membuat video pembelajaran. mengajar. Ya, jadi Bapak Ibu mengajar video. Boleh ada murid, boleh tanpa murid. Saya kira kita yang baik. Ya, disuting sendiri atau minta tolong siapa untuk merekam Bapak Ibu waktu mengajar.
itu betul-betul harus dilaksanakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu tugas wajib. Tugas individu, karena sifatnya individu, wajib. Nah, pengirimannya tadi sudah insya Allah Pak Aris sudah memberikan linknya untuk pengiriman tugas itu. Jadi saya ulang ya Bapak Ibu, tugas kita itu ada 3. 1, tugas kelompok. Kalau yang insya Allah di semua literasi ada tugas kelompok. Sudah, yang literasi membaca, sudah yang diskusi di kelas itu. Lalu tugas kelompok kedua, menyusun skenario pembelajaran. Yang waktu itu kita PR kan itu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, itu membuat skenario pembelajaran yang saya ingatkan. Bentar, kita share link dulu. Saya mohon izin untuk share link ya. Share screen kok share link. Bentar. Ini kan Bapak Ibu kita kasih kan lembaran ini ya. Ini kan contoh pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik. Ini hanya contoh Bapak Ibu, tidak harus seperti ini, hanya contoh. Nah, kemudian kemarin sudah kita jelaskan untuk yang AKMI itu harus ada langkah-langkahnya di kegiatan pembelajaran, di kegiatan inti itu ada ini log R pada kegiatan inti. Log R itu apa saja itu tadi sudah kita laksanakan tadi, tahap literasi, orientasi, kolaborasi dan refleksi. Itu harus dimunculkan pada kegiatan waktu Bapak Ibu mengajar. Yang ini insya Allah Bapak Ibu sudah paham ya. Nah, jadi tugas membuat skenario pembelajaran itu kelompok. Kelompok Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang tugas yang ketiga itu tugas individu, tugas sendiri-sendiri. Apa tugasnya? Membuat video. Nah, apakah hanya nggak boleh bentuk lain, apa video saja? Boleh. Jadi tugas individunya, tugas akhirnya itu boleh video, boleh skrip video. Apa sih skrip itu? Skrip itu Bapak Ibu beda dengan skenario. Kalau skenario tidak berupa percakapan, tidak. Tapi kalau skrip, namanya skrip, itu apa yang Ibu ucapkan itu tertulis. Contoh begini, guru, misalkan skrip itu jelas, guru memasuki ruang kelas, kemudian guru memberi salam, titik 2. Ditulis guru. Ucapan waktu Bapak Ibu guru masuk di kelas kan ucapan pertama apa Bapak Ibu? Assalamualaikum. Nah, ya. Guru terus titik 2. Assalamualaikum. Ditulis itu berupa tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis. Lalu di bawahnya tulis grade atau siswa. Siswa kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Jangan tengok. Siswa akhirnya apa kira-kira Bapak Ibu? Siswa akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut lagi. Ya. Guru bertanya mungkin begini, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Kan begitu tak Bapak Ibu? Terus murid titik 2. Alhamdulillah baik. Terus nulis lagi guru titik 2. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Teks drama gitu ya. Ya persis lah Bapak Ibu kalau mengatakan ini teks drama. Nah kurang lebih sama dengan itu. Jadi justru itu nanti panjang. Kalau menurut saya sih ini kalau menurut saya ya lebih
baik berupa video, nggak nulis banyak. Kalau skrip harus 2 jam. Ini terserah Bapak Ibu, boleh berupa skrip, boleh berupa video. Bapak Ibu bisa dipahami? Bisa. Insyaallah Bu. Ya. Tugas akhir yang pembuatan video mengajar itu boleh dari literasi manapun. Boleh literasi membaca, boleh literasi numerasi, boleh literasi sains, ataupun literasi sosial budaya. Boleh. Nah ini Bebas. pelajaran lain nggak boleh, Bu. Apa? Pelajaran Lain nggak boleh. Contohnya langsung apa Bapak? Agama, Bu. Karena banyak yang agama. Baik. Bapak Ibu kan mayoritas mengajar agama ya. Bapak Ibu, sebetulnya yang dimaksud literasi membaca itu tidak sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tolong digarisbawahi. Jadi, literasi membaca itu bukan miliknya pelajaran bahasa Indonesia saja. Sudah, klik ya. Terus, literasi pelajaran matematika, literasi numerasi bukan miliknya matematika saja. Iya. Terus pelajaran IPA, matematika, IPA Literasi bukan sains. miliknya sains saja, tidak Bapak Ibu. Jadi semua mapel itu diwadahi, ditempatkan, bisa dimasukkan di 4 literasi tersebut. Coba contoh, misalnya Bapak Ibu mengajar agama apa Bapak Ibu? Contoh. SKI, Sejarah Kebudayaan SKI. Islam. Oke, tentang siapa coba? SKI, coba. Tentang Abu Bakar. Nah, Abu Bakar. Tentang Abu Bakar. Sejarah perjuangannya Abu Bakar. Bapak Ibu boleh itu ditinjau dari sisi literasi sosial. Apa nanti? Ditampilkan gambar kalau Abu Bakar, siapa? Abu Bakar boleh ya berupa gambar, kalau Rasulullah Muhammad kan tidak boleh. Di situ ditampilkan, terus hanya ada tulisan Khalifah Abu Bakar, itu saja. Terus kita tanya, nah, ini masih dari gambar saja loh ya. Anak-anak tahu enggak ini adalah gambarnya siapa? Anak-anak jawab, Abu Bakar. Coba anak-anak yang anak-anak tahu, masih yang anak-anak tahu. Anak-anak, apa yang kamu tahu tentang Khalifah Abu Bakar? Pasti mereka sahabatnya Nabi, pasti pada bisa. Ya. Terus akan dilanjutkan lagi. Nah, ini Khalifah Abu Bakar, ya. Khalifah Abu Bakar, apa yang pernah anak-anak dengar cerita yang paling mengesankan atau sikap dari Abu Bakar, sikap apa yang paling mengesankan? Insya Allah anak-anak karena pernah mendengar cerita, pernah membaca, insya Allah ada yang tahu. Meskipun kelas Bapak Ibu mungkin mayoritas nggak tahu, tetapi saya yakin kok 1-2 anak pasti tahu tentang sedikit tentang Abu Bakar. Nah, ketika sudah tahu, mungkin hanya yang kata kunci saja, Abu Bakar sahabatnya Nabi, Abu Bakar menolong Nabi waktu apa itu Bapak Ibu? Waktu hijrah. Abu Bakar adalah orang yang membantu perjuangannya Nabi. Nah, itu. Nah, kemudian, oke anak-anak, ayo sekarang saya putarkan video tentang perjuangannya Abu Bakar. Diperhatikan ya, Nak. Nah, ini kan tahap literasi. Langsung ke tahap orientasi, diberitahu, Nak, Ibu mau muter video tentang sahabat Abu Bakar. Nanti tujuan pembelajaran disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu, nanti anak-anak dari belajar nanti
Jadi kita harapkan anak-anak tahu sejarahnya Khalifah Abu Bakar. Satu itu. Yang kedua, anak-anak bisa menangkap nanti ya kira-kira pelajaran apa yang bisa kita bisa ikuti, bisa teladani dari sosok Abu Bakar. Kita sampaikan ke bawah. Terus Bapak Ibu putar video atau kalau misalnya tidak ada fasilitas video, boleh dari internet berupa teks, berupa gambar-gambar. Insya Allah ada kok di Google itu ada, ya, berupa cerita, misalkan kayak apa namanya, kayak ini kayak apa, yang gambar kartun misalkan, gambar kartun percakapan, boleh itu, ya, berupa percakapan atau berupa cerita teks, berupa teks seperti itu. Berikutnya apa? Berikutnya anak-anak setelah dibaca barulah dibentuk kelompok. Tahap apa Ibu itu tadi? Paham. Insya Allah. Kalau bentuk kelompok berarti tahapnya apa? Kolaborasi. Di situ Bapak Ibu harus membuat LKPD. Lembar apa LKPD itu Bapak Ibu? Di videonya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Jadi diskusinya diarahkan, kerja kelompoknya diarahkan. Nak, coba kamu isi nanti ya. Itu Ibu buat kolom-kolom. Contoh di teks tadi, teks tentang Abu Bakar itu sudah ada misalnya kapan Abu Bakar lahir. Ditulis saja kolomnya misalnya di apa namanya tabel misalnya lahir. Nah, berarti maksudnya lahirnya Abu Bakar. Yang kedua misalkan perjuangan apa? Peran apa? Itu terus kisah inspiratif. Kisah inspiratifnya Abu Bakar apa? Sangat mungkin anak-anak itu menyebut beda dari kelompok satu dengan lainnya. Kisah inspiratif tentang Abu Bakar berbeda dari kacamata mana anak. Seperti itu. Ya. Baik, sekarang saya akan cek dulu kelompoknya dulu. Kemarin tuh ada berapa kelompok Bapak Ibu? 5. Ada 5 kelompok ya. Berarti 5 kelompok yang 2 apa itu? Kalau tidak salah Terampil. Itu double ya yang terampil ya. Hah? Double? Maksudnya ada 2 kelompok, yang kelompok terampil. Yang kelompok kayaknya bukan kok yang double. Yang double itu kayaknya kelompok perlu intervensi dan dasar itu. Itu ada 2 kelompok yang mengerjakan itu. Betul? Kami kelompok 1, Bu, intervensi dasar. Nah, ya. Kalau tidak salah di belakangnya Bapak Ibu, kelompoknya Bu Ita itu juga sama mengerjakan itu kelompok apa? Perlu intervensi dan dasar. Intervensi. Berarti yang ruang kreasi nggak ada, Bu ya? Ada. Kok yang kayaknya kita perlu ruang kreasi ya. Makan secukupnya dan jangan sia-siakan makanan. Betul, itu butuh ruang kreasi. Karena itu kelompok kita Bu Ita. Oh iya. Iya, intervensi itu. Nah, enggak, perlu ruang kreasi itu. Iya, perlu ruang kreasi. Yang intervensi dan dasar itu saya jadikan 1. Ini loh, ini jadi 1, kelihatan Bapak Ibu. Oh, yang ketabrak kecelakaan. Kisahnya Jafron. Kelompok Pak Afrizal. Kelompoknya Pak Afrizal, ya. Numerasi. Kelompok numerasi. Nah, siapa yang sudah membuat skenario pembelajaran sudah selesai? Kelompok mana? Segera dikirim ya. Dikirim ya Bu ke pribadi Ibu. Iya.
nanti dikirim di link ya, insya Allah linknya Pak Aris sudah menyediakan, atau dikirim ke saya juga lebih bagus, dikirim Japri saja ke saya. Itu tugas kelompok ya? Kan itu tugas kelompok. Contohnya itu sudah saya berikan, kita share screen dulu ya. Yang ini Bu, yang rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya, nah ini loh, ini kan di bawah itu saya kasih contoh lah ini, contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ini loh Bapak Ibu. Iya Bu, ada. Nah ini contoh merespon, kompetensinya kompetensi merespon dan mencipta. Lek mencipta berarti ini anak-anak di jenjang kemahiran berapa Bapak Ibu? Mencipta. Paling atas. Ya toh? Kalau sudah mencipta berarti jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Ruang kreasi. Nah, bisa dikirim ke grup itu. Ada tuh, udah dikasih kemarin ya. Di grup ya? Kalau enggak salah di kelas Ada dikasih. Bapak Ibu sudah. Pertama Sudah sudah dibagi. saya sudah Kertas saya apa di kasihkan kertas sudah. Lalu yang file itu di Pak siapa kemarin itu? Kalau file belum Bu. Filenya tolong di share Bu. Kayaknya soalnya nggak ada kalau di kertasnya. Kalau file belum Bu, kalau kertas sudah. Ya kertasnya pun kemarin nggak lengkap Bu, ada yang nggak dapat, saya nggak dapat. Oh ya kata kelompok ya. Udah nanti saya share di grup ya nanti. Ya. Ini jadi Bapak Ibu rencana pelaksanaan pembelajaran nanti kompetensinya apa itu menyesuaikan dengan jenjang kognitif. Bentar, saya carikan ya. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau tidak salah, yang ini justru setiap orang sudah mendapatkan kemarin 1 lembar, ya kan? Belum Bu. Nggak cukup Bu, kemarin tuh nggak cukup. Yang ini yang literasi membaca cukup. Ada nggak kebagiannya? Oke, nanti semuanya akan saya share. Untuk literasi membaca, sebentar. Kan untuk membuat ini ya, membuat RPP, kompetensinya dicari di mana? Ini kompetensinya terkait dengan ini Bapak Ibu, menemukan informasi atau memahami. Di bawah ada ini. Aduh, masih lemot punya saya. Saya geser belum bisa. Nah, ya, ini terkait dengan tingkat apa kemarin tuh kognitifnya anak-anak. Tingkat kognisi ada 4 kan kemarin itu. Menemukan informasi, memahami, terus apa lagi Bapak Ibu? Semakin ke bawah, mengevaluasi. Ini mau saya geser ke bawah masih blank. Ya, lalu merespon. Ini bisa. Ini kan sudah ada Bapak Ibu. Coba diperhatikan contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu misal membuat RPP yang untuk anak tingkat perlu
kompetensi atau dasar. Berarti kan masih di sini, di wilayah ini. Ya kan? Kompetensinya apa? Menemukan informasi. Subkompetensinya diantaranya ini menemukan, mengidentifikasi, mendeskripsikan, itu memilih informasi yang diperlukan, mencapai ke tempat beradanya informasi. Misalkan, ayo tadi misalnya bahas tentang sawah, misalnya tadi ada sawah, terus ada teks tentang sawah, ada pertanyaan misalnya. Berapa jarak tanam antara seikat padi yang satu dengan yang lainnya. Misalkan di situ tertera, di teks tertera 20 cm. Nah, itu anak-anak harus kita tunjukkan, mereka paham bahwa informasi itu ada di paragraf 2 atau ada di paragraf 3. Karena apa? Anak-anak berintervensi masih sangat lemah. Jadi perlu betul-betul dibimbing Bapak Ibu, ditunjukkan, nak, jawabannya, informasinya, kamu cari ayo di paragraf 3. Kamu cari di paragraf 2. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi subkompetensinya masih ini. Bapak Ibu paham maksudnya? Insya Allah. Orang paham ya? Iya, paham ya. Terus kalau misalnya yang kemarin membuat menu buka puasa itu loh, itu panggilan apa kemarin? Panggilan apa yang membuat menu buka puasa? Kayaknya ada kok yang membuat itu. Anak-anak diminta untuk membuat menu berbuka puasa. Itu kan tingkat kemahirannya perlu ruang kreasi kan? Nah, itu apa? Otomatis kompetensinya Ibu, kompetensinya merespon dan mencipta, ya kan? Nanti subkompetensinya dicari. Berbeda, kan merespon dan mencipta. Ini kompetensinya. Subkompetensinya ada di sini. Misal, kalau misalnya membuat menu buka puasa, kira-kira di mana subkompetensinya? Mencipta. Nah, mana? Membuat, ya. Membuat. Kalau ini buat kalimat himbauan ya diganti. Misalkan membuat menu nomor 6 ini loh bisa diganti. Membuat menu makanan dan gambarnya atau posternya atau fotonya. Seperti itu. Boleh. Misalnya ada menu makanan khasnya pembuka puasa di Aceh apa Bapak Ibu? Saya kemarin mau tanya lupa. Kolak ya? Maaf. Bubur kacang hijau. Yang manis-manis itu. Dawet serabi. Kue telepon, kue bulat-bulat. Nah, kue bulat-bulat. Nah, itu ada fotonya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat diperjelas. Bapak Ibu sampai di sini. Kalau yang mengalami kesulitan tolong langsung tanya agar nanti Bapak Ibu menyusun skenario pembelajarannya tidak keliru. Langsung saja tanya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini saya mau tanya tentang domain, subdomain, itu konten dan konteks itu. Apakah subdomain, konten itu antara literasi membaca sama narasi, numerasi, kemudian sains itu sama atau berbeda? Ya udah. Sedikit perbedaan Bapak Ibu. Ya.
domain dan subdomainnya antar literasi ada sedikit perbedaan. Tapi untuk jenjang kemahiran itu sama. Jenjang kemahiran sama. Kalau yang namanya sosial budaya dengan apa aja? Nah, konteksnya misalkan yang sedikit saya ingat, konteks atau subdomain. Tolong yang ini di mute yang mungkin Bapak Ibu mengikuti apa ini kegiatan. Oh iya Bu, iya Bu. Oke, nah Bapak Ibu, misalkan ya yang sedikit saya ingat untuk subdomain. Kalau domain itu kan sama saja dengan jenis teks, ya kan? Teksnya apa atau jenis teks. Nah, kalau subdomain itu konteks. Kalau di membaca, konteksnya masih ingat apa saja Bapak Ibu? 1. Personal. Dua. Sosial budaya. Ketiga, sosial budaya. Keempat, scientific atau sains. Ya. Nah, tetapi di literasi sosial budaya, konteksnya beda. Apa saja kalau di sosial budaya konteksnya? Satu yang berbeda. Satu, sama-sama apa? Personal. Iya, Religius sama. Religius sama. Yang ketiga, Sains berarti yang ketiga. Sains ada? Enggak ada. Sains yang berbeda. Masyarakat kah yang di ini yang di sosial budaya? Masyarakat. Yang keempat, toleransi. Bukan kalau toleransi. Diulang. Ayo. Untuk konteks sosial budaya apa saja? Personal, masyarakat, religius. Kurang satu. Tes akhir bintang tindak lanjut. Kurang satu, Bapak Ibu dicari apa? Kebangsaan. Jadi apa namanya personal, masyarakat, religius. Ya satunya apa tuh Bu? Saya kok lupa ya. Kita cari dulu ya. Kadang cuma 3 Bu ya. Kan 4 kok, 4. Saya carikan dulu. Oh ya lupa. Ke bawah umur kali ya. Literasi. Sosial budaya. Agar apa Bapak Ibu juga nggak lupa. Bukan kebangsaan kok. Apa Bu? Kurang 1. Personal, masyarakat, religius. Yang satunya apa? Kebangsaan. Untuk jenjangnya sama. Oh ini domainnya literasi sosial budaya, ya domainnya itu komitmen kebangsaan, toleransi anti kekerasan. Tapi konteksnya personal, masyarakat, hanya 3, religius, hanya 3
Bapak Ibu? Iya ya, 3 ya. Makanya dari tadi dicari, diingat-ingat nggak muncul-muncul. Betul ya, hanya 3 ya Bapak Ibu ya? Ya, Bu. Oh, ya. Makanya kalau 3 dari tadi dicari ya udah ketemu yang keempat. Konteks betul 3 konteks literasi sosial budaya. Kalau bahas membaca, literasi membaca kan ada 4. Kalau yang literasi sains saya nggak tahu ada berapa Bapak Ibu. Aduh, lagu. Nah, sekarang saya ingin cek satu persatu Bapak Ibu ya, agar nanti Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan tugas kelompoknya. Yang kelompok kelompok numerasi dari bawah. Numerasi. Oh, yang kelompok numerasi. Baik, dari Numerasi, nama yes. kelompok saja. Dari kelompok numerasi. Kemarin anggotanya siapa saja? Admin Indonesia. Ya, saya panggil. Ayo, numerasi. Admin Indonesia. Numerasi. Yes. Ya. Numerasi, yes. Ya, ini berarti kelompoknya Numerasi. siapa? Rizal ya? Siapa saja, Pak? Pak Rizal, Pak Muhid di situ. Pak Rizal, Pak Muhid, Bu Darni, Pak Iswadi. Pak Sana, Pak Iswadi, Bu Darni. Darmi. terus Hasanah. siapa lagi? Udah 5 orang. Ini yang Pak Afrizal SPD. ya, Ya. SPDI, Bu. PDI. Terus kurang 1 siapa lagi? Ini masih 4. Bu Darmi, Pak Afrizal SPDI, terus Pak Iswadi, Bu Hasanah, yang 1 siapa? Muhyi Budi. Oh, Pak. Saya tanya, kelompok numerasi untuk membuat tugas kelompoknya, membuat skenario pembelajaran sudah nyampe di mana? Lagi dalam proses, Bu. Lagi dalam proses, Pak. Kelompok. Nah, iya, itu kan tugas kelompok sudah nyampe di Ya, mana? udah selesai. Sudah Ada selesai. sama Bu. Saya Ada kasih sama Bu jempol. Bapak Ibu semuanya ya kita kasih jempol ke kelompok numerasi. Tapi kok Ada belum sama Bu dikirim? Ayo, belum dikirim loh Pak, tapi kapan Ya, ngirimnya? ada sama Bu Darni. Oh, Pak Iswadi itu di laptop Pak Iswadi. oh, kok lempar Yang mana? Yang mana? Literasi sosial budaya. Loh ya kok lempar-lemparan Pak Iswadi katanya ada di laptopnya Bu Darmi. Bu Darmi katanya di laptopnya Pak Iswadi. Lah, ayo nanti hilang. Gimana yang benar? Nanti lagi. Jangan salah, yang punya sosial budaya yang sama Pak Iswadi ya. Oh. Ya, contoh skenario. Yang saya kenal untuk literasi membaca di mana? Literasi membaca kelompok 1, Bu. Kami intervensi, Bu. Enggak, yang sebentar, yang masih kelompok ini loh, numerasi tadi loh. Ya. Ya, di siapa yang menyelesaikan sampai finish, yang bertanggung jawab mengirim, ini siapa? Pak Iswadi atau Bu Darmi? Iswadi, Bu. Pak Iswadi, betul ya? Kalau Ya, kita Pak. kan udah di depan kemarin, Bu. Skenario-nya. Yang waktu tampil itu memaparkan hasil kelompok, diskusi Ya. kelompok, bukan mengajar waktu itu.
Skenario pembelajarannya belum dikumpulkan. Dikirim ke saya ya, Pak Iswadi ini. Saya tagihnya ke Pak Iswadi. Berikutnya kelompok literasi, Bu. numerasi, kelompok literasi. Ayo, Literasi. saya panggil literasi. Literasi. Yes. Indonesia hebat. Literasi. Yes, hebat. Nah, luar biasa. Ini anggotanya siapa saja? Ita Hayati, Bu. Bu Ita Hayati, lalu Mohraini Simatupang. Bu Mohraini. Terus Atia. Terus Syaukani. siapa? Syaukani. Rohani, lalu Nina Wardina. Nina, Bu. Dina. Terus masih 4. 5 orang ya? Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang menyelesaikan untuk skenario pembelajarannya? Ya, Bu. Oh, berarti Bu Ita. Sudah selesai Pak belum Bu Ita? Mau sampai selesai, Bu. Mau siap? Mau siap? Iya. Mau siap atau masih mau berangkat? Lagi di laptop, Bu. Nah, kalau sudah di laptop, saya tanya, ada kesulitan apa tidak? Iya. Ada kesulitan apa enggak? Di ini, Bu. Di penilaian, Bu. Oh, Di penilaian pembelajaran. Penilaian Yang pembelajaran. pertama, ragam tes. Ragam tes subjektif. Kemudian dibentuk tes. Tugasnya menyusun cerita berdasarkan infograf yang berjudul Makan Secukupnya dan Jangan Sisakan Makanan. Boleh seperti itu. Bagus. Berarti nanti tinggal membuat untuk penilaian, ya. Penilaiannya apa saja yang akan dinilai. Berarti itu minimal ada 2 jenis yang dinilai. 1, gambarnya infograf itu bagus apa tidak? Kan tugasnya yang Ibu minta ke anak-anak itu anak-anak membuat infografi gitu kan? Ya Bu, betul? Ya Bu. Tugasnya begini, Bu. Kita kasih nampak gambar infograf, tugasnya kepada anak-anak, kita suruh menyusun cerita berdasarkan infograf, Bu. Oh, menyusun cerita berdasarkan infograf. Ya. Bagus. Infograf kita sediakan. Anak-anak kita suruh menyusun cerita. Boleh. Boleh, sangat bagus. Itu berarti betul sudah di tahap di jenjang kemahiran untuk ruang kreasi. Bagus. Berarti nanti untuk penilaian minimal untuk penilaian menulis itu minimal 2 yang dinilai. 1, runtutnya cerita. Jadi tidak lompat-lompat. Runtut. Urutannya. Yang kedua, idenya yang kedua, idenya bagus apa tidak, sesuai dengan infograf apa tidak, itu masih minim 2 itu. Bapak Ibu boleh nambah yang ketiga, tulisan tangan, indah tidaknya, tanda bacanya, nilai Bapak Ibu. Ya, agar itu akan membantu anak-anak nanti. Contoh, anak-anak idenya kurang bagus. Misalnya idenya hanya mendapatkan nilai 70, tapi tulisannya rapi, indah, ada bacanya lengkap. Nah, itu dia mendapatkan nilai misalkan dari situnya 85. Nah, kan sangat terbantu nanti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 masih kurang. Itu namanya rubrik penilaian Ibu Ita ya. Ibu Ita mana? Bu Ita bisa diterima? Ya Bu, bisa Bu. Insya Allah bisa Bu. Jadi dibuat rubrik penilaian, boleh di kolom nama. Lalu yang kedua, kolom kedua misalkan yang dinilai adalah isi garis miring ide.
ide ceritanya sesuai nggak dengan infograf. Kolom ketiga yang dinilai adalah misalnya keruntutan cerita. Runtut tidak membuat ceritanya atau loncat-loncat. Yang ketiga kolom keempat misalnya yang dinilai adalah aspek penggunaan kalimat tanda efektif baca, bisa. ya tanda Ya. bacanya, tulisannya, keindahan tulisan itu harus dinilai ya agar anak-anak yang tulisannya bagus itu terbantu. Ya, Bu. Saya, oke bagus. Siap untuk menyelesaikan? Insyaallah, Bu. Oke, semangat ya Bu Ita. Baik, kita lanjut. Kelompok kemarin apa? Kelompok sain ya, yang duduknya di sebelah. Saya ingat di sebelah kanan. Ya. Jadi nanti tugasnya kita kirimnya kemana Bu? Pak Iswati apa? Tugasnya kita kirimnya kemana?